seorang laki-laki wajib hukumnya cemburu sama istrinya, dan seorang wanita haram hukumnya cemburu sama suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun yuhibbul witir. Allah nikah kencil, senang kaburan sekencil. Sore sekarang lagi di Pontau sa lar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasrifas su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah min kulli khairin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal hadim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim kemarilah kita panjatkan puja dan puji mari boleh silakan. Mari kalau pertama boleh. Tidak kagaung. Yang penuh istimewa ini, amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam dilimpahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah kita semua bisa berada di alam dunia yang fana ini. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, saporana seraja di pengantin paromaan diberi pengantin paromaan hebat. Saya akui sangat hebat memilih waktu. Kenapa? Memang ojen-ojen berguna pengantin ki. Kurang kamera dulu. Sebab nape? Boleh kelak mangkat dari romanto pokok petok. Capok ojen jumpa pemekretan. Sampai mungkin ke ojen. Terus mangkat sumber lanas kalaben gelem tok hukum jalan. Capok aing ngawak presiden. Tapi ekonomaan hubung ojen. Hebat lonya mana ki? Laporana saya jalan-jalan ki. Mungkin di dalam waktu na hari raja ki. Bula pribadi moja'a minal a'izin wal fa'izin wa antum kullu khairin. Bula tanya gelap seluruh Pak Kanto kakek Musaddat kiai empon lai beri orang kenten kiai enten bib tabuk lan rok
Jadi bulan ceramah, benar ceramah salah. Orang dinto Pak Kafil, Pak Lebunan to salah. Mele bule mun surat ceramah to salah. Sebelum dinto beda kayak musad beda kayak sedai. Mak ngalak dulu kalau karena ya. Sebab mun orang katumpuk na bulan to sombong saya mati sengaja ceramah ini. Paling-paling biasanya ada paham. Sampai Pak Taufik itu maksa. Pokoknya itu harus gitu. Jadi boleh tak lambat-lambat, cukup 15 menit. Ternyata orang sampai kakeknya kelaparan sampai hati. Sebabnya terus terang tradisi kampung sama kampung lain. Mon elau untuk nabubar mon elau kampung Nabuda panganten pukul 8 dia kan pukul setengah sana atau sebelum orang pon. Tapi itu alhamdulillah undangan na pukul belu sampai mungkin di waktu begini. Pon naja aboli ka intina. Sampai untuk panganten lah tak perlu nasihatnya. Sebab apa? Adalah sebab dinto mungkin akrama masalah panganten ke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya kullaha mata' halal mata' al-mar'atu salihah. Entau jawabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buna tak nasihatan kepada kiai, tak nasihatan kepada orang sesepuh. Bulu sakitnya main apa? Kapan nanti? Saya hanya kapan nanti? Syukur. Merah Amelia. Namanya hebat. Abdus Syukur. Siapa lagi? Abdus Syukur. Oke. Itu Abdus Syukur itu namanya lasuk korbai. Alhamdulillah oleh saya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tolong orang paromaan boleh sebutnya Rasulullah tolong asalawat ke Nabi. Sebab apa? Orang yang bakhil dan Rasulullah orang yang sebutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak bersalawat kepada Rasulullah. Dan insya Allah orang yang bakhil rata-rata di neraka. Terus orang paromaan di neraka. Minta terus salah tak kendolok sekolah nih colok Pak. Kenapa bahasa Muslim colok? Betul. Sombong. Sebab kenapa? Wajar sebenarnya tomon orang berbini tak kening papolong-polong Pak. Orang Pak jauh. Sebab orang berbini saporan orang berbini ke saporana. Orang bini leka punya mulut dua. Ketapok colok atas colok bawah apok pak. Colok bawah colok atas apok pak. Maka orang bini itu rame mun beli nabe-nabe aku. Konca rame-rame yang berbini ke. Acak rame-rame. Sebab mau oleh beda fitnah, beda mustamiin, beda sehidingakan, beda semainga. Mau pada rame-rame kau pilih jelas ya. Sehidingakan lah. Saporana, colok setas, colok dulu. Silakan ada aku buka. Pernikahan adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala
pertama kali menciptakan manusia adalah Nabiullah Adam alaihi salam. Nabiullah Adam alaihi salam itu lambat boleh surga katirian itu Nabiullah Adam mulai sayang adekir. Suatu ketika Nabiullah Adam alaihi salam ngabes dibuat manok lalaki kalaban bebili abeker ada kakiku. Nabiullah Adam tuh kertak di matenya, ya Allah, seandainya saya mendapatkan pasangan yang demikian, alangkah indahnya, alangkah senangnya, alangkah bahagianya diri saya ini. Dan Nabi Adam alaihi salam, cuman Allah subhanahu wa ta'ala nekanya serta Nabiullah Adam, sehingga Nabiullah Adam umpamanya terusan mulai kalah dari awal sampai akhir, insya Allah mas sampai ngundang saya bu penceramah tak mare kalah potong-potong biji boleh serta undangan itu lapar dilapar secara Pak Lora saya beritakan ada sudah beritakan ada Pak Lora. Suatu masa Nabi Adam alaihi salam itu matur Allah, ya Allah, seandainya budak itu beri pendamping, alangkah indahnya surga ini. Allah subhanahu wa ta'ala Maha Rahman dan Maha Rahim. Untuk akhirnya mengabulkan permintaan Nabiullah Adam alaihi salam. Setelah Nabiullah Adam alaihi salam segera ditegung, sampingan kau beda seorang begini. Oneng cina mana je? Oneng melawan kumpul abang-abang tahu kan. Entah namanya Ibu Hawa. Nabi Adam ngabes Ibu Hawa untuk tarejat. Anak pemak tarejat sebab tidak ada kawan sebelumnya sebelum ini. Nabi Adam itu nyaman ala laki, kalau aku lagi nyaman ala laki, laki detik kabri ini. Laki itu mak koceng saporana orang laki ada orang laki pakai kayu ber. Second sebelumnya takut ke bini. Dia bawakan. Banyak itu. Nyaman aku ceng, beri cukup ajen tetap elakan, walaupun itu topeng ada deko. Pada kalaban Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam melihat Ibu Hawa, tentu kalau melarang soal itu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala melarangnya. Adam kasih bulu-buluan penuh ke dia punya hakna penuh. Ini karena Allah subhanahu wa ta'ala melalui demikian Nabi Adam alaihissalam kabin Allah subhanahu wa ta'ala kalau beribu Hawa. Nape kabinnya? Mas kabinnya nape? Untuk berupa salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakal kutinya, bakal titiknya. Demi pimpinan Nabi Adam oleh titiknya. Sebab Nabi paling muda itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi paling tua, saya. Nabi paling tua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kenapa? Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 2000 tahun, wallahu a'lam 2000 tahun Allah berapa tahun ini. Untuk Nur Muhammad sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam pun untuk salawat Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dan malaikatnya pun masih bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
alangkah sayangnya, alangkah bodohnya, alangkah gobloknya kalau orang paromaan tak salawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aman mulai amuk buru sallallahu alaihi sepurana bulat bulan nasihat Pak Oneng alin-alin Pak Mak Bu bulan nasihat ulil hak walau kana murran, katakan barang itu hak walau terasa pahit. Terserah membedesi tersinggung, alhamdulillah. Saya suruh sampai ngundang gue lagi. Sebab seorang penceramah mempenceramah kita, kehidupannya dekanya dua untuk wasit nabu-nabu mereka. Setengah godin penjara, dua nabu di kopur. Anak pada kiri tangkap bapak kapulisina. Pada dua nabi kiri seher. Makanya ada di penceramah pun tak siap-siap mati kenjok seher bro. Setelah bersinggung seher Pak kafir aja seher siundang ke coba boleh berita ketujuan ayat apa pernikahan ke. Setelah itu Nabi Adam alaihi salam peringati ke Allah Subhanahu wa taala. Nabi peringatan Adam roak godonya mana bohong di asyik semak-semak benar Adam. Tapi setan iblis itu lebih pintar. Setelah Nabi Adam diam-diam, Nabi Adam itu erayu kan sehingga mana iblis ayu semak kapok doa Nabi Adam akan doa nyamanan manusia. Nabi Adam itu manusia, wajar kalau mereka mempunyai dosa. Nyamanan manusia ini. Setelah demikian, setelah Nabi Adam alaihi salam ada erbo khuldi, tak Nabi kita serakit apa itu, makanya serakit itu pembunuhannya. Tak ya, orang kan dulu dari karantina. Terus orang ini nampak kantona. Ngapain tuh yang apa lagi? Ambil itu, makanya yang gini itu rajin tuh nah, personal. Setelah itu Nabi Adam diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala, diturunkan ke bumi. Nabi angkat derajatnya, Nabi Adam dijadikan khalifah di muka bumi ini. Kesalahan tadi bahwa Nabi Adam kepada kabinya hanyalah untuk yang muka Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu salah. Nabi Adam diutus ke bumi ini hanya untuk ini ja'in fil ardi khalifah. Sesungguhnya Nabi Adam diutus ke dunia untuk menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Setelah Nabi Adam alaihi salam turun ke dunia, itu kesehatan. Selama 60 tahun, insya Allah kalau tidak keliru, maafkan deh, dengan manusia. Itu kesehatan. Nabi Adam turun di India, Ibu Hawa turun di Nabi Muhammad. Setelah itu barulah kita makan boleh. Kira-kira pengantin yang duduk sekarang ini kalau dipisahkan selama 60 tahun belum teman. Bukan. Makanya kiai mun mata dua Allahumma alif baina kama Allah baina Nabi Adam wa Hawa. Mereka kisah ke 60 tahun belum kan. Ada dua yang berbeda. Nabi Adam membuat. Oke. Terus setelah itu Nabi Adam alaihi salam itu episah selambutnya 60 tahun sehingga Nabi Adam alaihi salam bersujud
meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditemukan dengan Siti Hawa. Setelah itu Nabi Adam asusut selama beribu-ribu tahun untuk berdina air mata Nabi Adam seperti sungai merah. Akhirnya tuh Allah Subhanahu wa taala mengabulkan tobatnya Nabi Adam alaihissalam untuk bertemu dengan Siti Hawa. Untuk setelah Nabi Adam asal tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabakal kituna itu buruk tobatnya Nabi Adam etare maka Allah Subhanahu wa taala buruk etemuakan kalabun ibu Hawa. Itu sudah cerita orang ini hati-hati alik syukur hati-hati lek sebab orang begini terbuat dari tulang rusuk laki-laki. Mun apabila orang begini gitu Pak Rajolo nari begini bilang orang begini untuk apa kok dinamakan mar'ah itu berasal dari kata-kata mer'atun, dari kaca. Hati-hati ya orang begini kesantap pecah sebab mun ma'ambua orang begini kalau kita mau mengingatkan seorang istri ini kita tidak boleh terlalu keras. Sebab kenapa? Di dunia dan akhirat nanti dari mulai alif lam mim di Quran sampai hadis dan Quran di dunia itu tidak ada yang menyatakan an-nisa'u qawwamun 'ala rijal. Yang ada ar-rijalu qawwamun 'ala nisa'. Jangan mentang-mentang orang begini. Orang begini jangan mentang-mentang kaya, pintar, pas oleh laki buku, miskin, akan bertindak yang bukan-bukan. Jangan perempuan, dosa hukumnya. Nekak perlu orang bini, nekak nanti akan boleh laki-laki. Lagi, makanya orang perempuan di mana-mana yang ada di dalam Quran dan hadis ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Kayaknya Alex Sakur syukur dia malah nanya itu syukurlah pada dia. Kayaknya sampean itu adalah kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga wajib hukumnya mendidik istrinya. Dan seorang perempuan, seorang wanita wajib hukumnya mengikuti apa yang dianjurkan oleh suaminya. Selagi orang laki-laki tidak menyuruh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab umumnya orang bawian yang menjadi kekacauan, yang jadi keberantakan antara rumah tangga suami dan istri, seringkalinya orang tuanya ikut campur masalah anaknya. Sebab kenapa? Seorang perempuan, saya elek siapa nama sini? Dia. Seorang perempuan haram hukumnya apabila tidak mengikuti perintahnya suaminya. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berkisah di kereta.
Waktu ada dua mempelai, lalaki berdiri, neka kilaku. Siang harinya seruan perang. Dengan kata begini, setelah suaminya ingin keluar berperang, berpesan kepada istrinya, "Lek, jangan keluar rumah kalau saya belum datang perang." Singkat cerita, sang suami berangkat perang. Dapat satu hari datang susulan dari keluarga yang perempuan. Anggap saja yang mana yang perempuan Aisyah. Ya Aisyah, kamu disuruh ke rumahnya orang tuamu sakit. Aisyah tetap bini sesoleha. Itu Aisyah udah, saya dilarang keluar rumah oleh suami saya kalau suami saya tidak datang perang. Setelah dapat 2 hari lagi, datang lagi. Aisyah, orang tuamu sudah kempang kempes, sudah Senin atau Selasa. Kang bini ini tidak boleh. Saya tidak bisa keluar rumah tanpa seizin suami saya, karena saya dilarang oleh suami saya untuk keluar rumah. Singkat cerita, dapat 2 hari, utusan lagi datang dari orang tuanya perempuan. Aisyah, setiap orang tuan langsung umur, apakah kamu tidak akan melihat jasad orang tuamu untuk yang terakhir kalinya? Aisyah tetap bertahan sama pendiriannya, kirim salam sama keluarga saya. Saya tidak bisa ke sana, sebabnya saya tidak diizini oleh suami saya sebelum suami saya datang dari perang. Kenapa? Itu si Aisyah itu tak notote kalau orang tua anak, walaupun orang tua tidak punya. Bener kira-kira tentang itu. Bener kebetulan. Nebaknya auto ini. Setelah demikian, singkat cerita, suaminya datang perang. Kabul dia begini, Kak, bahwa kemarin demikian ada ini. Dan suami istri ini datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menanyakan halnya istrinya. Ya Rasulullah, apakah saya berdosa? Sebab istri saya tidak memenuhi, walaupun mereka meninggal orang tuanya meninggal dunia. Apa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya fulana, ya syukur orang tua istri kamu telah dimasukkan Allah tanpa hisab ke dalam surga karena mendapat istri yang solehah. Kira-kira orang perumahan betul si bini si solehah. Benar. Sebab mereka kampung mobil, kelao, mon laki bini isorong ala dumpet kalake, untuk mon laki na alhamdulillah kalak dumpet na. Mon laki na sobong insya Allah dumpet adak-adakan. Insya Allah mon parumaan kadul. Kita bukan. Pada ini insya Allah. Sebab apa? Seorang istri hanyalah wajib hukumnya mentaati suaminya. Apalagi boleh dipakal boleh. Itu saya pakai kapalan. Orang kapal sih. Karena ini mau ombak naik kapal, insya Allah bisa ya kasih. Tapi ombak sampean dalam mengarungi rumah tangga, insya Allah lebih dahsyat lagi daripada ombak di kapal.
Sebab kenapa? Minusana itulah info tatang kena orang tuana kalau berkancana info banyak seperti setan. Ini diakui tidak diakui pasti. Hati-hati sampean mempelai berdua, mulai detik ini, mulai saat ini sampean akan menaiki kapal bahtera rumah tangga. Kalau masih di pinggir, insya Allah perahu tidak akan goyang, masih lurus. Mungkin anyar apa pendeka tapi nyaman sih. Lagu kak hati-hati sayang. Mungkin tahu boleh kok. Mulaan di anak. Aduh kak, lagu kak harus makan ya. Mungkin apa? Abdiraman mungkin bahkan kayak kucing rasa coklat. Ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan saya bisa pertahankan kawan-kawan. Jangan apa namanya? Jangan manis di depan, pahit ke belakang. Sebab kuncinya seorang rumah tangga cuma satu, kunci, ya. Saling percaya dan mempercayai. Mereka kunci rumah tangga, memperbahagiaan. Sebab kenapa? Tidak jarang, tidak sedikit yang akan menjadi setan, yang akan menjadi iblisnya itu tahun dari tatanan sunnah itu, dari perempuan itu. Apa boleh sampai alih syukur mengkentok ala lahiran. Ini tolong acet lambat-lambat mau ala lahiran. Anak besar kasih ibu di tong kecil tatang dana bule mon tatang dana bule orang ibu ini to lain boleh dari tanah mon kakak yakin bule itu gitu orang masuk mereka mulai kena aman lode juga kena lode itu cek kalau lagi sebab kenapa seorang perempuan mereka suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu untuk perwakilan-wakilan bahwa menjadi amirul mukminin. Akhirnya setelah sampai begitu jauh, Sayyidina Umar mendekati rumahnya seorang perempuan ke pinggir jalan. Untuk orang perempuan yang saat ini rumah. Seandainya suamiku ada di situ, alangkah indahnya, alangkah senangnya, alangkah bahagianya aku kalau ranjang ini menjadi saksi dan bergoyang. Itu adalah Sayyidina Umar mengingatkan itu. Apa yang Sayyidina Umar nemui bina akan jelek. Maria, kalau saya ada di sampingmu, buat berapa hari kira-kira mentak mati. Kalau kita tidak berhubungan dengan sinomal, jawab kabinnya, tapi kalau tentanan, malu-malu sini ini, 4 hari, 4 hari pada dulu ini. Kalau suaminya ada di sisinya. Kalau suaminya tidak ada di sisinya, seandainya berperang dan apa, kuatnya kamu berapa? Kamu bagian. Oh di dunia kuat 4 bulan. Maka nak alek saya kerja kapal, tolong acet lambat-lambat. Kalau pun tolong, mungkin pengantin baru acet dina. Acet dina karena penapiakan sebab kenapa pengantin baru adalah padanya orang yang ada pak memang ada sama temu
Tapi Naudi dan berbukan. Tapi ini deh, kita jangan. Kita. Kalau belum mungkin dari Naudi, buru oleh kasihnya mana surga dunia. Dia tuan nikah. Saya nikah dia. Dalam tu. Lalu depan tenda hanya ada jempol. Sebab mereka bolong haram hukumnya. Kalau sudah nikah ya, wajib dikumpuli. Sebab kenapa? Diadakannya ahlul nikah. Ini wanita dengan perempuan harus dikumpuli. Sebab ini adalah termasuk memberi nafkah lahir dan batin. Kalau insya Allah nafkah lahir, insya Allah orang paromaan selalaki kalau bersebut ini, insya Allah untuk atas kita nama diberikan itu. Ini kalau beri nafkah wajib hukumnya. Wajib hukumnya seorang laki-laki menggauli istrinya dengan baik. Bahkan di dalam Al-Quran, faktu harsakum antasibtum melebih. Perempuan itu adalah ladangmu. Sabuna penolakmu berlalaki. Garaplah ladangmu dari mana kau suka. Datangilah ladangmu dari mana kau suka. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-dunya kullaha mata, halal mata al-mar'atu shaliha. Di dunia ini adalah semua permainan, dan sebaik-baik permainan adalah istri yang soleha. Seorang perempuan paling enak kalau ingin mencari surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Terus suatu kafir ini, terus mensampean terus surga paling nyaman. Jumpa kecil ke mana sampean? Rumahnya sampean? Anak-anak sekarang katakan mau makan nasi, mau makan daging mentah, atau mau makan daging masak. Ngakana bule sampean ke ngakana nasi. Engkau pahala kan empolong pun begini, empolong ibu. Kira-kira bule sentuh kan begini. Banyak. Alhamdulillah. Paling nyaman boleh kalau dia orang ini sesuatu saya masuk suatu tanpa hisab. Apa yang saya paling nyaman? Orang sampai intinya kan laki nak habis ni boleh. Kenapa mas? Itu kunci kalau istrinya ingin masuk surga tanpa hisab. Kalau ke izinkan suami untuk kawin lagi. Belum kentan. Baikkan ke air mana kita usahakan. Oke. Sebab seorang perempuan itu adalah hambanya kalau bisa gitu. Kalau al-jannatu tahta aqdamil ummahat, mun suarga boleh kalau boleh sampean boleh telapak sokona orang tuana boleh kalau boleh sampean, tapi suarga orang begini boleh telapak sokona orang lalaki. Sebab kenapa? Seandainya kalau ada seorang perempuan yang meninggal dunia dan suaminya tidak ridho, insya Allah masih ngambil kayak tahu mau oleh Allah Subhanahu Wa Taala membeli tak mau panggilnya lagi nah. Ataupun seorang perempuan diajak sama suaminya, ayo lek umpama malam diajak untuk tak terlepas itulah segala alasan capek pak ya. Ini selama sampean menolak orang perempuan ini apa?
selama sampai menolak ajakan suaminya, selama itu pula Allah, malaikat dan semua makhluk yang ada di dunia, kecuali manusia dengan setan dengan jin, itu yang tidak melaknat sama-sama. Dilaknat orang perempuan kalau menolak ajakan suaminya. Dan ingat, adik syukur dengan adik lagi. Sebab mulai detik ini seorang perempuan dirinya sampean sudah putus hubungan dengan orang tuanya, tidak wajib mengikuti kata-kata orang tuanya, yang wajib hanyalah mengikuti kata-kata suaminya. Itu pun kalau suaminya tidak mengajak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham seorang perempuan? Sebab orang begini nikah tugasnya hanyalah melayani seorang laki-laki, wajib hukumnya. Apabila seorang laki-laki mengajak sampean, biasanya yang menjadi rusaknya suatu hubungan perkawinan adalah norok campur orang tuanya kepada orang tuanya. Norok campur kepada orang tuanya. Tetapi kalau kita sama-sama menyadari bahwa seorang perempuan itu adalah sudah menjadi hak total orang laki-laki, dan laki-laki wajib menjauhi istrinya secara baik, secara sempurna. Tidak boleh sampean semena-mena sebagai laki-laki. Oh, mentang-mentang saya laki-laki, perempuan marahin ngabarin berbuat salah, tidak ada maaf, langsung sampai itu salah hukumnya kepada agama. Tapi itu sebagai laki-laki wajib menggauli sebabnya perempuan nikah awas begini kita saling pecah tambah hingkok, tambah resah nanti halus sering begini. Tapi murah tidak lagi jujur abri nafkah yang hidup aku berkata asal-asal berjalan mundur ini tetap nyalonkan untuk wajib pakai orang-orang ini. Pabuli tawabina orang nyari begini lain melalui lagi padahal kalau laki biasanya seorang laki-laki egois sombong biasanya tidak mentang-mentang sampai laki berbuat sesuai naiknya bersama istrinya. Memang dalam hukum seorang laki-laki wajib hukumnya cemburu sama istrinya, dan seorang wanita haram hukumnya cemburu sama suaminya. Ya sampai ya ini soal bukan kata saya, tapi Rasulullah yang bisa sampai protes sama Rasulullah. Atau mau protes sama Allah? Berani protes sama Allah? Berani? Benar. Itu kalau cemburu, boleh ada cemburu, tapi jangan cemburu buta. Boleh cemburu, tapi jangan cemburu. Tapi ini tak hukum sih. Makanya saya bilang kulil haq walau kana murran, katakan barang itu benar walau terasa pahit. Orang jinik mereka dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam engkau pun keajak laki dan saking dari mulia dari laki keajak kubur di atas unta sampai hukum orang yang cepat kenapa? Sebab kenapa? Orang ini repot
Kita drama itu sudah tak adil sedrama ya. Padahal ini kenyataannya demikian. Sudah kenyataannya. Bahkan menurut Al-Quran, orang laki kita oleh ditempat. Oleh maksudkan Masna yang sulah sawang ribut lagi. Kira-kira Quran nasi sana kesehatan itu salah. Apa yang belum dikatakan begini? Quran nasi salah apa kesehatan itu salah? Mon Quran nasi itu salah. Berarti apa salah? Saya coba orang begini sebelum menyalahkan Allah katakan begitu lah. Ya, bang saya dilakukan dulu tarik lagi. Tapi tanpa oleh mereka karena harus kita kenal hadis sampai Quran. Baik dia tak dulu bahwa hidupnya sampai yang tak ada mereka jawab betul. Sebab tidak ada yang manusia adil itu tidak ada. Dan tidak ada yang rela kalau suaminya kawin lagi sih. Sebab kenapa? Siti Aisyah radhiyallahu anha istri Rasulullah satu-satunya yang perawan, satu-satunya yang paling cerdas yang mendapat julukan ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan ketiga. Rasulullah manggil Siti Aisyah. Letak itu cemburu kasih Sayyidatina Khadijah. Sebab kenapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka tak pernah adil selagi hidup Sayyidatina Khadijah. Tak pernah adil. Setelah Sayyidatina Khadijah meninggal, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dimulai. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering memuja dan memuji Sayyidatina Khadijah. Jadi sedang itu Rasulullah. Kenapa? Nekun apa-apa seandainya ada Khadijah. Nekun apa-apa seandainya Khadijah. Sampai Siti Aisyah terkotor. Ya Rasulullah, itu kamu biasai saya dengan Sayyidatina Khadijah. Saya yang paling cantik, yang paling cerdas, dan yang paling muda istrinya sampean. Nanti kan Rasulullah tak mengangkat Sayyidatina Khadijah sebab Sayyidatina Khadijah satu-satunya istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberi keturunan. Memang ada dari mereka dia yang namanya adalah Husain, adalah Hasan, tapi meninggal dunia. Ada dia anak Rasulullah Sallallahu Alaihi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nikah ada dua putra tapi tubuhnya tubuhnya. Jadi yang mempunyai keturunan adalah dari Sayyidatina Khadijah Kubra. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sendiri sering atau kan kalau begini kan kalau saya kan atau kalau begini atau kalau Rasulullah cemburu. Bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saling mencari kesalahan, bukan menjadi benar. Iya itu saya yang salah. Sudah begini. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang baru mandek juga insya Allah beliau sudah tak Humairah lagi. Mengakhirkan beliau Humairah tadi betul. Wahai yang kemerah-merahan pipinya, betul kan? Aduh deh. Betul. Pedang beratnya bopor merah, orang peleng kalau kena. Pedang bopor, pedang pentong. Sebab apa? Seorang perempuan tidak wajib disakiti apabila perempuan itu tidak bermaksud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh suaminya. Insya Allah seorang perempuan akan masuk surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Tetapi demikian juga seorang perempuan akan dilaknat oleh Allah dan seluruh malaikatnya kalau perempuan itu tidak berbuat baik dan tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh suaminya.
Jadi intinya, yang terakhir intinya, seorang perempuan wajib mengikuti apa yang diperintahkan oleh suaminya. Jangan mentang-mentang adik yang perempuan mantan pondokan pintar dalam agama nanti akan menghuni suaminya, jangan. Itu tidak boleh. Atau jangan mentang-mentang nanti yang perempuan orang kaya pintar di RS dan suaminya tukang ngambil rumput, itu akan dijadikan jangan. Haram hukumnya. Orang perempuan ini bagaimanapun tempatnya di bawah, kadang-kadang di atas. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang. Tapi yang banyak di bawah. Maksudnya apa? Jangan diartikan subjektif. Contoh kayak ini aja sekarang. Ternyata perempuan di bawah lagi di atas kan? Wajar kan? Sebab kenapa? Laki-laki sudah menjadi pemimpin. Tetapi nanti kepemimpinan yang dihadapan Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya seorang laki-laki jangan enak-enakan. Orang laki, kalau orang tua, laki ya, sampean akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diminta pertanggungjawabannya. Apalagi sampean kalau sudah mempunyai anak, jangan sampai akan dituntut bagaimana cara sampai mendidik anaknya, dari mana harta yang sampai dapat itu membina keluarganya. Ini semua akan dituntut di hadapan Allah itu. Yang majak baru kalau berarti khairan dia, yang majak kalau berarti syarran dia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti mendidik orang yang sampai berbuat baik kepada orang, kepada Allah, mereka akan kita akan menjawabkan sedikit di bawah sampai berbuat dosa kepada Allah, itu akan diberikan menjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat. Maka mereka harus betul-betul menjaga kehormatan istrinya. Jangan disalahgunakan. Biasanya kalau di rumah saya di kampung negara seperti hadir pengantin, kalau berkadar pajak, kalau mau mereka yang dinasti sejojo orang Cina yang koordinasi sejojo yang membeda pengantin, membeda pengantin. Apa yang mau lama di Indonesia, letak kalau lepas pada mereka akan naik anak tahu kok belum gawi. Tak ada belum. Dan lagi yang lebih kurang ajarnya seorang perempuan, orang Aceh yang ini, mohon mau ke pengantin kelabin seperti dulu yang sini. Tidak orang apa sebenarnya dia. Mereka kampung sudah. Sampai mentai juga kalau jadi laki, ngadu fokus orang berkata itu. Oke, benar. Di rumah tadinya boleh lagi lah mencari rusi. Sebab artinya kalau melayani suaminya tidak bagus, sampai satu orang ketemu ke tamunya, taruh loong orang pekerja yang bukan apa ngomong apa itu orang kita juga pendemo kok satu orang hati sama laki namun laki hanya itu bagi pelayanannya sampai terhadap suaminya yang dapat itu bukan. Insya Allah boleh itu boleh dihasil dulu dari sebuah panggil beri kalau penuh beri enak akan terpanggil hati-hati ya orang beri boleh mudah bilang para kalau dia kalau atas kalau itu wajar orang beri karena wajar sih
Tetapi seorang laki-laki harus bisa menjaga keluarganya dari segala hal. Janganlah kita sebagai laki-laki takut sama istri. Kalau perempuan atau kalau laki-laki takut kepada istrinya, sampean ada teket sifat orang laki-laki, penake montakok kabinnya kita bilang teket sifat. Sifatnya apa? Masuk neraka jahanam tanpa hisab. Orang laki montakok kabinnya kita masuk neraka jahanam tanpa hisab. Dan di dalam agama itu disebut jayus. Makanya orang laki tak oleh takut kabinnya. Oke. Tapi jangan disalahkan. Peleman dari kantong, wah saya harus berani sama istri saya. Ini kata Habib yang terlama. Kita apa ibu ini? Salah. Bukan yang demikian. Orang laki-laki boleh memukul istrinya, boleh. Tapi sekedar apa ya? Sekedarnya dari negara Bogor. Gak kasih pelajaran. Mengkompok nabulan kan beda pangare kaki begini. Insya Allah kantor ada dia. Mentang, pokoknya laki-laki. Kalau ikuti apa yang dikatakan saya, wajib hukumnya saya. Nah itu kamu, ada kamu bodoh, goblok. Tapi mau baik dulu, apa ya? Kalau kita apa ya? Malam siangnya yang dimati rokok, tapi malam belum. Jangan demikian. Intinya seorang laki-laki itu adalah harus menjadi pemimpin dan melindungi keluarganya dengan baik dan menghormati dengan baik. Begitu juga seorang istri, sampai wajib mengikuti apa-apa yang dikatakan dan yang diperintahkan oleh suaminya. Kalau contoh nih, memberi orang intinya. Mulai mohon sabar, memberi salah, itu adalah kebaliman dan kebodohan diri saya pribadi. Tapi kalau ada baiknya, kalau ada, itu semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.